Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai acara pada sore hari ini di acara IHT In-House Training SMK Negeri 1 Sikur dengan tema kebijakan SMK PK. Yang saya hormati Ibu Dina Marta Tiraswati MPD selaku pengawas pembina, Bapak Deden Agus Graha selaku perwakilan dari Duka yang kebetulan masih dalam perjalanan, Bapak Yusnawan Lubis MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sikur, dan Bapak Yusraini selaku moderator. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara In-House Training dengan tema kebijakan SMK PK. Untuk kelancaran acara kita pada sore hari ini, kita mulai dengan berdoa. Untuk berdoa, dipersilahkan. Mulai. Berdoa selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara sore hari ini. Saya serahkan kepada moderator, Bapak Yusraini, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan Danian Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang rekan-rekan peserta dan moderator, narasumber, Bapak Kepala Sekolah yang telah bisa meluangkan waktu pada sore hari ini dalam acara In-House Training Kebijakan SMK PK di SMK 1 Sikur. Untuk diketahui, In-House Training ini merupakan lanjutan dari program SMK PK, yaitu untuk menyusun kurikulum operasional sekolah. Namun sebelum kita sampai ke masalah kurikulum, kita akan bahas mengenai kebijakan SMK PK, dan selanjutnya kami perkenalkan dulu pada sore hari ini yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Ibu narasumber, pengawas pembina, Ibu Dina Marta Tiraswati MPD. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Yusraini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 1 Sikur, Bapak Yusnawan Lubis. Bagaimana kabarnya Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah Pak Yusraini luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita masih menunggu narasumber dari Iduka, yaitu Bapak Deden Agus Begahara. Semoga beliau lancar di perjalanan dan bisa hadir nanti di tengah-tengah kita. Oke, selanjutnya yaitu materi kebijakan SMK PK. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Dina Marta Tiraswati MPD. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Yusraini. Tapi alangkah lebih kenal jauh, saya ingin dengar dulu nih kepala sekolahnya seperti apa profil sekolah. Oh ya, maaf. Ya, silakan. Baik, sebelum Ibu narasumber kita menyampaikan lebih jauh tentang materi, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, mungkin sepatah dua patah kata menyampaikan pesan kepada peserta In-House Training pada sore hari ini. Kepada Pak Yusnawan Lubis, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yusraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Dina M. Tiraswati MPD. Yang saya hormati Bapak Deden Agus Gahara, yang mungkin hari ini juga sedang mengikuti secara online di perjalanan.
Pak Yusraini selaku moderator, Pak Dani Yayang selaku penanggung jawab kegiatan ini, serta rekan-rekan seluruh stakeholder SMKN 1 Sikur yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah Alamin, hari ini kita bisa bertemu meskipun secara tatap maya, tidak tatap muka karena situasi pandemi yang saat ini yang belum mereda. Mudah-mudahan meskipun dengan kegiatan seperti ini lewat tatap maya, kita tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Ibu pengawas yang saya hormati serta hadirin sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, SMKN 1 Sikur itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Mengapa saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ini adalah langkah awal. Ini adalah awal untuk membangun SMKN 1 Sikur. Kepercayaan dari pemerintah ini mesti kita jawab, teman-teman, dengan apa? Dengan kerja yang nyata. Mengapa? Karena SMK Pusat Keunggulan itu menjadi prototipe ataupun percontohan SMK model bagi sekolah-sekolah ataupun SMK-SMK yang lain yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu ini menjadi tantangan buat kita untuk lebih memperkuat kekompakan kita, memperkuat jati diri kita tunjukkan bahwa kita memang pantas ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Satu hal yang saya minta mungkin ke Ibu narasumber, selaku pengawas pembina juga yang sudah kontribusinya yang luar biasa buat sekolah kami. Ini saya banyak pertanyaan dari guru-guru kaitannya dengan kurikulum SMKPK itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kami menyelenggarakan kegiatan in-house training ini. Salah satu tujuannya, produk akhirnya adalah nanti bagaimana kita bisa mempunyai yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana itulah yang membedakan sekolah kami SMKN 1 Sikur dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Terakhir, kami sampaikan kepada teman-teman yang hadir di room Zoom ini, kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kegiatan ini menjadi salah satu wahana, salah satu jalan buat kita untuk membawa SMK 1 Sikur ini bisa menjawab tantangan bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan yang qualified, lulusan yang diterima oleh industri, lulusan yang nanti profil lulusannya itu adalah BMW, bisa bekerja secara profesional, bisa melanjutkan diterima di perguruan tinggi favorit di dalam negeri atau maupun di luar negeri, juga bisa berwirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dalam hal ini mengenai in-house training kebijakan SMKPK. Dan kita bisa menyimpulkan dan menarik benangnya bahwa SMKPK ini adalah sebuah tantangan untuk sekolah-sekolah yang ditunjuk, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kepala sekolah tadi bisa kita maknai dan kita bisa mengimplementasikan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Dina Marta Tiraswati, MPD, dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih Pak Yusraini selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun di kelas virtual. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari SMK Negeri 1 Sikur, yang kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan SMKPK. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Yusnawan. Apa kabar Pak? Semoga sehat ya. Di sini juga saya lihat banyak Bapak Ibu guru yang hadir juga, mungkin secara daring, jadi mudah dijangkau oleh teman-teman semuanya. Ya, yang saya tahu in-house training ini dilaksanakan beberapa hari ya Pak ya, karena bertahap, walaupun nanti target akhirnya adalah Bapak Ibu itu mempunyai modul ajar, mengetahui kurikulum dan sebagainya, tapi kali ini di hari pertama ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan SMKPK.
Izinkan saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat Bapak? Sudah ada. Baik, ya. Iya, jadi betul tadi kata Bapak Kepala Sekolah, yang pertama harus kita ucapkan selain bersyukur juga tak lupa bismillah ya Pak ya, karena memang rezeki ternyata mendapatkan jadi SMKPK itu. Mengapa? Karena kita ini akan menjadi role model. Menjadi role model itu tuntutannya menjadi sekolah yang patut dicontoh, patut mempunyai imbas dan sebagainya. Sehingga kita harus tahu dulu kenapa sih ada SMKPK gitu ya. Apa hebatnya SMKPK? Kemudian apa kepentingan SMKPK sampai pemerintah begitu luar biasa memperhatikan SMKPK. Ya. Baik, di sini perkenalkan dulu, saya adalah Dina Marta Tiraswati, pengawas pembina di SMK Negeri 1 Sikur, yang kali ini akan menyampaikan tentang kebijakan SMKPK. Nah, tantangan awal ya adanya SMKPK itu dari ada beberapa poin sebetulnya, ada 4 ini. Yang pertama, maaf ada 5 ya. Yang pertama itu kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas SMK sesuai kebutuhan dunia kerja masih sedikit. Artinya di sini hampir semua SMK targetnya itu siswanya mau bekerja. Tapi kebutuhan dunia kerja sedikit. Karena peluang-peluang untuk anak kita itu belum sepenuhnya bisa tertampung. Kedua, sinergi pemangku kepentingan termasuk dunia kerja. Pada program pengembangan SMK masih kurang. Artinya di sini hampir rata-rata pemangku kepentingan itu belum sepenuhnya fokus terhadap alumni kita dari SMK khususnya ya. Dan yang ketiga adalah belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Belum ada sinkronisasi kurikulum. Ini juga menjadi PR untuk kita, karena yang namanya SMK itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berdampingan dengan dunia kerja atau IDUKA. Yang keempat adalah belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar. Ini pun sama, karena setiap sekolah juga berbeda-beda, lokasinya, kemudian letak geografisnya, dan sebagainya. Ya. Dan yang kelima, tak kalah pentingnya adalah manajemen sekolah masih cenderung terbebani pada hal-hal administrasi. Nah, ini adalah tantangan. Berawal dari tantangan inilah kemudian masuk kepada kebijakan-kebijakan yang muncul sekarang ini, di mana yang namanya SMKPK itu, gitu ya, SMKPK itu ternyata dituntut dengan beberapa landasan hukum ini mengharuskan pemerintah itu mewujudkan SMKPK berkaitan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian revitalisasi SMK menengah kejuruan, berkaitan dengan standar nasional pendidikan khususnya untuk SMK, termasuk peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 2020 sampai 2024. Nah, yang paling urgent di kita di SMK itu di poin kelima, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17/M/2020 tentang pedoman penyelenggaraan sekolah penggerak. Nah, di dalamnya itu ada SMKPK. Baik, berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan keputusan Menteri yang tadi saya katakan bahwa ada yang lebih memperhatikan di juknisnya gitu ya. Juknis berkaitan dengan SMKPK itu seperti apa formatnya. Nah, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17/M/2020 itu memuat ada beberapa poin atau kata kunci di dalam keputusan Menteri tersebut. Yang pertama adalah tujuan program sekolah penggerak adalah meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kenapa nomor 1. Karena output kita kan siswa, ya. Siswa itu tuntutannya itu tadi harus punya karakter yang baik. Nah, karakter yang baik itu seperti apa sih? Mereka yang punya profil pelajar Pancasila, ya.
Begitu juga yang kedua. Yang kedua adalah menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. Artinya sekolah ini dituntut melakukan pelayanan yang berkualitas. Siapa komandannya? Kepala sekolah. Kepala sekolah harus bisa memimpin, ya, memimpin sekolah tersebut sehingga mencapai pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, kata kuncinya adalah ekosistem pendidikan. Artinya dengan sekolah penggerak ini, sebentar, ya, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat, yang berfokus pada peningkatan kualitas. Artinya ekosistem itu adalah bagian yang tidak terpisah satu sama lain, menjadi satu kesatuan. Komprehensif, ya, itu yang ada. Berikutnya, menciptakan iklim kolaboratif bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkungan sekolah, pemerintah daerah maupun pusat. Nah, ini yang juga dibangun, maksudnya ya, pemerintah pusat tidak hanya memerintahkan saja, ayo bikin sekolah SMK PK gitu ya, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan juga. Kolaborasi. Ya. Berikutnya, ini ada 6 dukungan dari pusat ya, dari Kemendikbud dalam program SMK Pusat Keunggulan. Yang ke-1 itu penguatan SDM SMK PK. SDM itu siapa sih? SDM ini ya kita semua diantaranya. Ada saya pengawas, ada kepala sekolah, ada guru, dan juga yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Artinya ini berkaitan dengan sinkronisasi kurikulum. Kita harus merangkul dunia industri sesuai apa sih yang diminta oleh pihak industri untuk alumni kita. Ketiga, penguatan belajar praktik beserta anak didik. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana. SMK tidak bisa tanpa sarana dan prasarana, sehingga tuntutannya harus diimbangi. Kalau disebut SMK PK, tentu saprasnya juga harus hebat. Keempat, manajemen sekolah berbasis data. Artinya, manajemen sekolah ini termasuk sudah dirancang semuanya secara digital. Tidak hanya dalam proses penilaian guru dan sebagainya, tapi manajemen di dalamnya sudah menggunakan platform digital. Ya. Dan yang kelima adalah pendampingan oleh perguruan tinggi. Ini menjadi program yang kekinian, ya, karena Pak Dirjen itu sudah merangkul beberapa perguruan tinggi, dipersilahkan untuk merangkul SMK, gitu ya, yang berkaitan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut. Dan yang keenam adalah sinergi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kolaborasi ya dan koordinasi intens antara pemerintah pusat yang dengan daerah, yang artinya harus ada kesinambungan. Ya, ada keselarasan sehingga mereka termasuk kita semua bisa betul-betul dengan sungguh-sungguh mewujudkan SMK Pusat Keunggulan. Ya, nah itu mungkin inti dari kebijakan tentang SMK PK. Demikian paparan dari saya dan saya haturkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Ina telah menyampaikan paparan yang luar biasa pada sore hari ini. Dari paparan narasumber bisa kita menyimpulkan ada beberapa poin-poin penting yang perlu dibahas mungkin bersama peserta mengenai kebijakan SMK PK ini. Yang pertama, masalah tantangan pendidikan di Indonesia sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Terus bagaimana keputusan Menteri mengenai profil pelajar Pancasila, terus kualitas pendidikan, ekosistem sekolah. Jadi itu hal-hal yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Dan yang menjadi dukungan juga dari pemerintah pusat adalah
mengenai SMK PK ini. Jadi langsung kami buka forum tanya jawab karena pada sore hari ini narasumber industri kita belum sempat hadir. Jadi kami langsung buka forum tanya jawab kepada peserta. Mungkin kita buka sesi tanya jawabnya sekitar 3 menit saja. Langsung silakan, mungkin pada peserta ada yang bisa ditanyakan atau kan berikan masukan dari hal-hal yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Kami persilahkan. Baik Pak Yusraini, nah saya mungkin ada hal yang ditanyakan. Saya sebagai pengambil kebijakan di sekolah ini, Ibu pengawas, kaitan dengan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Salah satu poinnya adalah mesti melibatkan IDUKA ya. Sayang sekali memang Pak Deden dia belum datang. Tapi saya yakin Ibu sudah memahaminya, sudah mengetahuinya. Ini kaitan dengan penyelarasan kurikulum. Dulu memang disarankan, memang sekolah diwajibkan untuk menyelaraskan kurikulum dengan IDUKA. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang kan struktur kurikulumnya sudah tersedia ya, sudah ada. Bahkan saya lihat struktur kurikulumnya itu betul-betul memerdekakan sekolah. Apakah kurikulum SMK PK itu masih harus diselaraskan lagi dengan IDUKA atau diselaraskan dengan dokumen SKKNI ataupun KKNI? Itu saja mungkin supaya nanti teman-teman bisa memahaminya seperti itu. Ya, gimana Pak Moderator? Bisa saya langsung jawab? Kami kasih waktu kepada Ibu narasumber mungkin 2 menit saja untuk menjelaskan. Baik, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi begini ya, tetap namanya IDUKA itu harus masuk ke SMK. Masuknya mereka itu melalui sinkronisasi kurikulum. Nah, kurikulum SMK PK bedanya apa sih gitu kan? Bedanya itu kembali lagi berpusat pada peserta didik. Kalau dari industri itu mereka formatnya cenderung kepada hard skill gitu ya. Kita tidak bisa lepas berkaitan dengan soft skill-nya. Bagaimana mereka punya hard skill bagus kalau soft skill-nya tidak bagus. Karena apa? Tuntutan mereka pun dari pihak industri itu adalah mengenai karakter, Pak. Saat ini tuh kita harus akui itu. Sehingga istilah profil pelajar Pancasila itu adalah menjadi ujung tombak. Ujung tombak perubahan SMK PK itu ada di sana. Mengapa? Hampir semua lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, ujung-ujungnya adalah mutu lulusan. Sejauh mana siswa kita ini punya kualitas baik. Nah, dari mana kita punya kualitas baik? Ukurannya ya dari kurikulum itu tadi. Apakah betul kurikulum yang Bapak susun dengan industri itu sesuai dengan SMK PK? SMK PK cirinya itu tadi. Ya, bagaimana dari pihak industri juga bisa menerima ya dengan kondisi siswa kita. Nah, itu perlunya sinkronisasi ya. Jadi saya kira tetap lakukan dengan SMK PK, punya format-format yang mungkin ya tidak jauh berbeda mungkin ya, hanya melengkapi saja. Ya. Tetap harus Ibu ya. Iya, betul. Tetap harus dilakukan. Ya. Saya kembalikan lagi demikian. Oh iya, terima kasih Bu narasumber. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin saya sendiri akan bertanya kepada Bu narasumber. Mungkin sebagai bapak kurikulum. Jadi untuk penyelarasan kurikulum, seperti yang disampaikan Ibu narasumber, harus sebuah keharusan. Jadi yang menjadi tantangan kami di sini adalah ketika di sekolah kami ini memiliki banyak program keahlian. Jadi ada beberapa program keahlian yang mungkin yang industrinya itu tidak ada yang salah satu contoh lah misalnya kita ambil contoh permesinan misalnya. Nah, industri-industri rekanan yang di sekitar itu kan tidak ada yang di sekitar sekolah misalnya. Nah, itu biasanya tantangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan banyaknya program keahlian ini membuat khususnya kami sebagai wakil kurikulum itu sangat repot.
dengan penyusunan kurikulum gitu. Sehingga berapa banyak program keahlian, begitu banyak kurikulumnya. Mungkin ada pencerahan dari Ibu narasumber. Ya, baik. Kelihatannya Bapak nih wakil kurikulum ya Pak ya. Begitu jeli pertanyaannya. Bagus Pak, terima kasih. Ya, jadi begini ya Pak. Pada prinsipnya SMK itu berdiri itu karena kebutuhan. Sehingga yang harus ditinjau kembali adalah karakteristik sekolah tersebut. Sekolah Bapak tinggal di mana, industri yang ada apa, dan kebutuhannya seperti apa, sehingga lulusan kita ini akan dicari oleh mereka. Jadi kalau ada satu jurusan Bapak yang ternyata susah industrinya, kemudian tidak ada link dengan industri tersebut, kenapa tidak bisa beralih? Karena kita tuh sudah merdeka belajar, Mbak. Diberi keleluasaan untuk mencari program keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan spektrum tentunya, yang bisa diterima oleh masyarakat. Jangan dipertahankan, gitu. Sehingga Bapak tidak akan terlalu banyak melihat kompetensi yang lainnya, gitu. Itu jadi pandangan alasan utama. Sekolah ini bisa ya, Bapak Kepala Sekolah ya. Kalau di sini ada berapa kompetensi, Pak? Ada 13 Pak Yusreni ya. 13. Ya, Oke. 13. Ya, banyak sekali. 13 dengan jumlah sekian guru, jumlah sekian siswa. Itu sangat luar biasa dan hal tidak mudah menyusun suatu kurikulum gitu ya. Sehingga silakan dikelompokkan kembali, disaring kembali potensi-potensi anak kita adanya di mana. Ya. Jadi lihat industrinya. Buka tutup kompetensi keahlian itu tergantung sekolah ya. Betul. Dan itu berubah boleh, Pak. Jadi nggak misalnya, oh saya hanya jurusan ABCD sampai seterusnya ABCD. Enggak. Suatu saat bisa bertambah, suatu saat bisa berkurang. Karena itu tadi, melihat kebutuhan. Bahkan kebijakan dari pusat itu, misalnya Pak Baru mengatakan, setiap tahun itu bisa berubah spektrum itu. Karena apa? Kebutuhannya. Gitu ya. Jadi sekarang Bapak juga mengelola SMK 1 Sikur ini, silakan mengulas kembali, mereview kembali visi misi sekolah, apakah masih sesuai atau tidak ya. Kemudian melihat juga potensi anak kita dengan kebutuhan masyarakat atau dunia industri seperti apa. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan BMW, kenapa tidak gitu? Anak-anak kita bisanya wirausaha, kenapa tidak? Lakukan saja gitu. Ya. Ini tantangan Pak buat SMK. Kita harus bantahkan kalau SMK itu bukan produk penyumbang pengangguran terbesar ya. Tapi justru anak-anak kita luar biasa, hebat-hebat kok anak-anak kita gitu ya. Kita harus banggakan mereka dan memang sebetulnya itulah SMK yang sebenarnya ada di SMK Pusat Keunggulan. Gitu ya. Saya kembalikan lagi, Pak. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Tidak terasa kita sudah hampir dan mungkin lebih dari 20 menit kita di forum ini tatap maya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai SMK-PK ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana mengembangkan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu peserta, Ibu narasumber, Bapak Kepala Sekolah, sore ini kegiatan ini kita cukupkan sampai di sini. Oleh karena itu, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian, dan khususnya terima kasih kepada Ibu narasumber kami, Bapak Kepala Sekolah yang bisa sempat hadir juga. Selanjutnya kami kembalikan ke host. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih untuk pemaparan dan diskusi yang luar biasa ini. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk penerapan kurikulum SMK-PK di SMK Negeri 1 Sikur ini. Namun sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, ya, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Ya. Dalam siap-siap dalam hitungan ketiga nanti saya screen. Boleh? 1, 2, 3. Ya, terima kasih.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Dina, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.